Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Tata Pemerintahan. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa materi tentang AUPB. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, AUPB menurut UU. Yang ketiga, jurisprudensi AUPB. Yang keempat itu indikator AUPB. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, Agit Yansapalwa, dan beberapa teman saya di kelompok 3 yaitu Dwi Oktarina, Fauzan, Mulinda, Jumaira, serta Elisa Masruroh. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan materi yang pertama tentang latar belakang AUPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NIM 105190086. A. Latar belakang AUPB di Indonesia. Perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau jurisprudensi serta doktrin. Dengan demikian, perkembangan AUPB dalam fungsinya sebagai alat bagi hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai alat kontrol untuk mencegah tindakan-tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian. Tidak secepat yang terjadi di Belanda, pengesahan UU AP 2014 diharapkan mampu mendorong pengakuan dan penerimaan AUPB berbagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pemerintahan yang menyimpang dan menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. B. Menurut Undang-Undang 1. Azas kepastian hukum. Berdasarkan perbandingan prinsip AUPB menurut 7 undang-undang, asas kepastian hukum hanya disebut di dalam 6 undang-undang, yaitu Undang-Undang PTUN 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014, Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang PB 2009, dan Undang-Undang ASN 2014. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Azas kepastian hukum menurut Undang-Undang PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan atas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN 1999. 2. Azas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 3. Azas kepastian hukum menurut UU AP 2014 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Azas kepastian hukum menurut UU Pemda 2014 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 5. Azas kepastian hukum menurut UU PB 2009 adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. 6. Azas kepastian hukum menurut UU ASN 2014 adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Nama saya Dwi Oktarina, NIM 105190069. Selanjutnya, 2. Asas kepentingan umum. Unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut Undang-Undang AP 2014 adalah 1. Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. 2. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
selektif, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Pemda 2014 adalah 1. Mendahulukan kesejahteraan umum. 2. Dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 3. Asas keterbukaan. Pengertian asas keterbukaan menurut 6 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas keterbukaan menurut penjelasan Undang-Undang PTUN 2004 mengacu kepada Undang-Undang Anti KKN 1999. 2. Asas keterbukaan menurut penjelasan Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 3. Asas kemanfaatan. Inti dari asas kemanfaatan yang ditangkap dari Undang-Undang AP 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan sebagaimana tersebut. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingannya yang lainnya. Asas kemanfaatan ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB. 3. Asas keterbukaan menurut Undang-Undang AP 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 adalah 1. Badan atau pejabat pemerintahan. 2. Dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. 3. Harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. 4. Tidak diskriminatif. 6. Asas kecermatan. Penjelasan asas kecermatan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. 7. Asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat atau instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan, the tournament de favor, atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. 8. Asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh UU AP 2014 dengan penjelasan asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut: 1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas. 2. Sesuai dengan standar pelayanan. 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai unsur tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud atas pelayanan yang baik menurut UU AP 2014 didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara hanya dianut oleh 3 UU, yaitu UU PTUN 2014, UU Anti KKN 1999. 11. Asas proporsionalitas. 1. Asas proporsionalitas menurut UU PTUN 2004 adalah mengacu kepada penjelasan asas proporsionalitas menurut UU Anti KKN 1999. 2. Asas proporsionalitas menurut UU Anti KKN 1999
adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 3. Asas proporsionalitas menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 4. Asas proporsionalitas menurut UU ASN 2014 adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 12. Asas profesionalitas. 1. Asas profesionalitas menurut UU PTUN 2004 mengacu kepada penjelasan asas profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999. 2. Asas profesionalitas menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Asas profesionalitas menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Asas keadilan. Unsur-unsur yang terdapat dalam asas keadilan menurut UU Pemda 2014 adalah 1. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara. 2. Mencerminkan keadilan secara proporsional. 3. Bagi setiap warga negara. D. Indikator AUPB. 1. Indikator 13 asas dalam AUPB. Penyusunan indikator AUPB dari 13 asas tersebut disarikan dari 7 undang-undang terkait, yaitu UU PTUN 1986, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 2019, UU PB 2009, dan UU ASN 2014. Rangkuman berbagai pendapat beberapa pakar hukum administrasi negara, dokumen-dokumen lain yang relevan, serta jurisprudensi Mahkamah Agung dan Pengadilan TUN pada tingkat pertama dan banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yang dapat memberikan arahan bagi penerapan masing-masing asas dalam AUPB. Indikator-indikator ini sangat penting untuk dijadikan parameter atau petunjuk bagi pejabat TUN dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi pemerintahan atau mengeluarkan KTUN dan dalam memaknai AUPB. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3 Hukum Tata Pemerintahan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sebelumnya untuk materi sendiri kami mengambil dari buku penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik, penulis Checklist Setia Pratiwi, Sinta Ayu Purnawati, Fauzi Kristina Yulita Purlawati yang diterbitkan oleh LEIP. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.